Terkecuali kakek udah nggak bisa apa-apa, itu lain ceritanya. Kalau masih bisa usaha sendiri, kerja sendiri, pelan-pelan pun nggak mau minta kakek. Namanya kalau orang hidup ini kalau bisa ya jangan menyerah. Kalau masih bisa usaha ya usaha. Tapi kalau udah nggak bisa, memang udah nggak kuat lagi ya, itu terserah lah. Dusun 4 Tanjung Rejo adalah sebuah dusun di Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang memiliki warga pegiat wirausaha kecil dan menengah. Desa ini sudah dikenal sebagai salah satu ikon wisata kuliner Kabupaten Serdang Bedagai. Kawasan yang penuh dengan warga kreatif berusaha ini telah dinobatkan menjadi Desa Wisata Kuliner Tahu pada tahun 2021. Di sini, pengunjung tidak hanya dapat belanja tahu segar dari tempat pembuatannya saja, tapi juga dapat belajar bagaimana cara mengolah kedelai menjadi tahu secara langsung. Terkenalnya desa ini berawal dari seorang warga yang berasal dari Pulau Jawa dan pindah ke Dusun 4 Tanjung Rejo, yang kemudian memproduksi tahu. Usaha produksi ini kemudian diikuti oleh warga lainnya. Saat ini sudah ada belasan usaha tahu rumahan yang rata-rata dalam sehari mengolah 70 hingga 100 kg kedelai menjadi tahu. Berbeda dari tahu yang berasal dari daerah lain di Sumatera Utara, tahu di Desa Dolok Manampang ini berukuran kecil dan lebih tipis. Roda ekonomi desa pun bergerak menghidupi banyak keluarga, bahkan warga luar desa. Berkah desa wisata kuliner tahu juga dirasakan oleh Sariman, kakek berusia 75 tahun ini, terus mengisi kesehariannya dengan membuat tampa berbahan bambu yang dibutuhkan oleh usaha pembuatan tahu. Meski tenaganya yang tak sekuat dulu, tangan terampilnya terus menganyam rezeki dari bilah demi bilah bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sariman, pengrajin bambu. Sudah 20 tahun lamanya. Saya lahir di Kampung Tanjung Arab, Lorong 4. Orang tua saya dulu kontrakan dari Jawa. Orang tua, saudara-saudara semua di sini semua. Macam abang, macam adik di sini. Saudara saya adalah 7 orang. Kakek yang keempat. Ada abang yang tua abang, terus kakak lagi. Yang di bawah saya ada 3 adik-adik. Ya semenjak tahun 2001 lah itu. Mula-mula dasarnya lantar kakek sakit. Kakek sampai sebulan. Tidur di kamar aja nggak berani, takut rasanya. Tidurnya ya di ruang tamu aja, di kursi aja. Sampai sebulan. Udah baik gitu kan. Kakek tenaganya kok nggak ada. Jadi datang tetangga inilah, diajaknya ke ladang. Kalau mau goreng ubi bilangnya. Aku bilang nggak kuat tenaganya ke sana, bilang. Nanti ku tuntun lah, bilang. Nggak kuat aku bilang. Pakai tungket, bilang. Nggak kuat, bilang. Makanya nekat juga lah itulah. Sampai juga lah sana. Pulang cuman bawa ubi ya 1 pokoknya aja. Yang isi 3 itu. Tenaga nggak ada. Jadi yang punya peladang ini punya bambu. Aku tanya lah, wah ini bambu siapa? Bambuku. Minta aku 2 batang, nah apa?
Dia bilang kan, apa bisa bawanya, bilang. Tolong tebangkanlah, Wak. Banyak sampai rumah kan dibawakan 2 batang itulah. Mula-mula ya aku belai. Nanti capek tidur, awak di bayang muka inilah. Kalau dikasih makan ya aku makan, nggak dikasih ya udah diem aja. Ya itulah mau buat kampa. Cuman belum pernah buat kampa, belum buat apa-apa, belum pernah. Antara ada dulu, termasuk pemilih lah gitu. Dia usahanya gitu, bisa ngasih makan lakinya, cucunya bagi nenek itu dulu gitu. Jadi awak terpikir, ya mula-mula ya ku belai, ku raut gitu. Tak berapa hari lah dapat 2. Datang ada tetangga datang kan, bilangnya, andainya buat tanpa, bilang. Aku bilang, masih belajarnya, Wak, bilang. Datang yang satu, buatkanlah aku 2, bilang. Sabar ya, bilang. Awak pun tenaganya belum pulih, masih lemas. Datang satu lagi kan, buatkanlah aku 2, bilang. Sabar ya, bilang. Datang ada tetangga perempuan. Udah buat aja terus, nanti aku yang jualin, bilang. Ya terus nyambung-nyambung sampai sekarang. Kurang lebih udah berapa? 15? 20-an tahun lah. 20 tahun. Sariman memiliki 4 orang anak. Satu di antaranya adalah Ali Musa, yang dikenal sebagai pengusaha tahu paling besar di Dusun 4 Tanjung Rejo ini. Ali pun memilih untuk tinggal berdekatan dengan sang ayah karena saudara-saudaranya yang lain pergi merantau keluar daerah. Kalau saya sendiri mulai usaha tahu ini sejak 2010 ya, kurang lebih 2010 awal. Itulah awal mula saya usaha tahu ini, 2010. Itu pun mulanya bekerja dulu tempat orang. Sudah bekerja tempat orang, baru kita buat kilang 1 yang tinggal mungkin 1 dia kan, itu pun hanya sebatas berapa nih? 5x6 saya rasa, hanya sebatas itulah 1 tuh, 4x6 semua di dalam situlah. Nggak punya sales, kerja sendiri, jual sendiri, gajian sendiri. Ya kebetulan saya kan walaupun buka usahanya 2010, saya kan asli orang sini. Jadi dulunya ada kakek dari kami lah dulu ya yang dari Jawa pindah ke sini. Dialah yang pertama membuka kilang tahu sendiri. Nah, semenjak itu tetangga-tetangga di sini mulai melirik karena mungkin ada keuntungan di situ kan. Jadi tetangga-tetangga di sini mulai melirik dan sekarang yang bertahan ada 13 pabrik di sini, 13 kilang tahu. Meski memiliki anak yang mandiri dengan usahanya, di usia senjanya, Sariman memilih untuk tetap mencari nafkah sendiri. Ia tidak hanya ingin menggantungkan hidupnya dari pemberian anak-anaknya. Meski memiliki keterbatasan fisik, akibat salah satu kakinya yang tidak dapat bergerak normal, Sariman tak pernah mengeluh. Baginya, rezeki telah ditentukan oleh Sang Pencipta dan harus ia jemput dengan usaha. Kalau kakek ini dari kecil, yang sebelah ini. Apa itu? Polio? Dibilangkan polio, nggak polio. Dulu waktu umur 2 tahun, dibilangkan orang tua sakit panas. Terus di jarum itu mati sebelah. Sampai 2 tahun. Ya, dulu nggak bisa jalan. Sampai 2 tahun gitu. Yang sebelah sini. Berarti yang ini nggak apa-apa? Yang lain ini nggak apa-apa. 1, 2 kali kan gue pikirkan,
kalau minta awak sama anak perempuan, yang laki-laki kan orang lain minantu. Kalau minta sama laki-laki kan yang perempuan kan minantu, nggak enak, jadi kakek nggak mau minta-minta gitu. Kalau masih bisa usaha ya usaha sendiri gitu. Terkecuali kakek udah nggak bisa apa-apa, itu lain ceritanya. Kalau masih bisa usaha sendiri, kerja sendiri, pelan-pelan pun nggak mau minta kakek. Iya, tinggal berdua sama nenek. Macamnya itu ya sedikit, orang dua aja pun nggak siap satu hari. Cuman permintaan orang, segala minta orang kayak kakek buatkan. Mamanya minta tudung saji kan, kakek buatkan tudung saji. Minta buatkan bakul yang kecil pakai tutup untuk nasi kan, kakek buatkan. Kalau tanpa untuk tahu memang banyak. Boleh dibilang kan tiap hari kakek dur buat ini aja. Kalau lain-lainnya selingan. Udah kakek atur. Jangan melebihi dari 10. Kalau lebih dari 10 nggak bisa dibagi. Ya bilang. Giliran aja lah gitu. Dari sini nanti udah penuh kan. Dari mulai lagi nyambung, muter gitu aja. Kalau tanpa tahu ini 20. Kalau yang kulit 25, kalau bakul yang besar itu limpul. Ngurungan ayam kalau yang besar juga limpul. Cuman kakek yang nggak mau buat along-along. Along-along kakek nggak mau. Satu, makan bambu banyak, 2 kali tenaga ngotot. Kalau along-along. Pada besar ya? Besar, keras-keras bambunya. Tapi kalau lainnya along-along kakek mau. Itu aja. Kita nggak bisa ditentukan gitu, tenaga lantaran udah tua, nggak bisa dipaksa kali. Cuman supaya apa aja ada kegiatan gitu aja lah. Ingin berbeda dari warga lainnya yang mayoritas memiliki usaha produksi tahu, Sri Astuti, ibu rumah tangga ini memilih untuk menjadi pengusaha keripik ubi. Bersama suaminya, ia merintis usaha ini hingga mampu menyekolahkan ketiga anak mereka. Assalamualaikum, nama saya Sri Astuti. Saya dari Kampung Tanjung Rejo, Dusun Ampat, Dolok Menampang. Saya pembuat keripik sama suami, kerjaan di rumah sehari-hari. Dari 15 tahun yang lalu lah, dari anak masih kecil-kecil. Kayaknya kok enak buat usaha sendiri, nggak mikiri bayar sama orang, tinggal modal sendiri aja udah. Siap jualan kan duitnya ya dipegang sendiri. Iyalah, gampang didapat ya kan kalau ubi nih. Kan agak murah dia, kalau ubi rambat itu kan mahal, ini kan murah. Jadi kan bisa diolah dan untungnya kan ya lumayan lah. Gitu. Dulu abang kerja di dia jualan jajanan. Jadi kok udahlah, udah punya langganan ya kan, enak buat makanan sendiri gini aja dijual, kurang tinggal nganter-nganter ke langganan. Enggak, udah bantu aja di rumah, udah orang dua, nggak pernah kerja lain-lain. Ya memang dia dulu kan jualan jajanan, jadi kan langganannya langgan jajanan, jadi ya buat aja keripik lah. Udah gitu aja. Jika dapur-dapur di dusun ini hidup dengan suasana penggorengan tahu, dapur Sri Astuti pun aktif dengan penggorengan keripik ubi atau pisang. Meski hanya dikerjakan berdua dengan suaminya, Sri mampu mengolah sebanyak 30 kg ubi setiap harinya. Keripik ini juga dipasarkan keluar desa Dolok Manampang dan kecamatan Dolok Masihul Serdang Bedagai.
Ya dari kampung terus ke Dolok Menampang, ke Penambian, ya ngikuti jalan itulah ke Bintang Bayu, Ongsianam, Gudang Garam gitu. Kami pun nggak sanggup lah. Udah di situ aja. Memang kerja cuma orang dua? Enggak. Udah enak di sini, udah enak buat keripik, ya udahlah, bisanya buat keripik ya buat keripik aja. Nggak mau ikut-ikutan ya? Pokoknya Enggak lah. beda sendiri. Iya. Udah memang ini dari dulu, ya udahlah. Anak-anak ya yang besar ya udah kerja, cuman ya kerjanya kerja kasar juga loh Bu. Yang nomor 2 pun udah kerja di pabrik ubi. Yang nomor 3 masih sekolah kelas 4 SD. Ya kan makan pun dari sini kami. Memang ini kerjaannya ya penting lah, kalau nggak buat ya nanti nggak ada penghasilan. Ya udah buat keripik aja tiap hari. Bisa menutupi kebutuhan. Ya lumayan lah. Kalau ubi ini setengah hari kami 30 kilo. Kalau pisang adalah 2 tandan. Nanti kalau kue bawang 6 kilo. Gitu aja sekali buatnya. Iya setiap hari. Udah orang 2 aja. Nggak ada libur ya? Enggak lah, cuman ya kan ya kalau seumpama repot atau mau pergi ya kan namanya nggak ada yang ngatur, ya udah suka-suka kami lah yang pere-pere libur. Ada yang minta ya garam aja. Ya kendala ya pasti ada aja lah. Kadang kan entah ubi ini kadang payah juga. Tapi nanti ya entah cari pisang gitu aja. Ya kendala pasti ada aja sih, namanya bahannya dicari. Ya kalau udah ada langganannya memang kadang ada. Nanti kalau nggak ada ya cari di pangkalan. Di mana itu? Di Dolok. Dulu masih belum. 5.000. Ini pun ya 5.000 sama 5.000. Kalau rentengan baru sebijinya 1.000. Ya kalau ruginya ya enggak. Cuman kadang kalau kalau entah ada musim buah dia agak kalah. Tapi ya tetap habis juga, cuman agak lambat di pasaran. Ya nyaman lah, namanya udah biasa. Ya mau nyari ubi ya tinggal dapat ubi cari ubi, nggak dapat ubi cari pisang gitu aja, nggak ada buat ke bawah. Nggak ada lagi cari opak, digoreng udah dikemasi. Gitu. Opak pun kami goreng aja, kalau nggak dapet gini ya opak lah gantian gitu. Meski usahanya masih kecil-kecilan, Sri merasa nyaman karena dengan usaha yang ia rintis, ia dapat mandiri berwirausaha tanpa harus meninggalkan rumah dan tetap dapat mengurus anak-anak dengan baik. Ya enak, nggak ada yang ngatur, mau seberapa buat. Ya suka hati lah, capek udah besok lagi. Rata-rata dari 100.000 aja. Bersih. Nah, bersihnya 100.000 lah gitu. Ya dari Bajarongge, dari Dolok Menampang, ya tetangga-tetangga lah. Ya kadang ada juga kepanaan dari jauh juga, dari Bintang Bayu gitu. Iya, namanya di kampung. Kalau diem ya nanti kayak mana cari makannya. Iyalah, ada yang buat keripik, ya ada yang kerja, ada yang buat tahu, jualan. Banyak, memang sibuk semua. Kalau pagi pun jarang ada orang di rumah. Sore. Acara apa itu Kak? Ya nggak ada acara apa-apa lah. Kalau hari Kamis nanti wirid. Ya kalau sore paling baru jumpa di Kedai. Kalau udah di rumah ya nggak jumpa lah. Sariman dan Sri Astuti adalah contoh warga dusun yang memilih untuk mandiri berwirausaha. Keduanya memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian Dusun 4 Tanjung Rejo untuk semakin dikenal menjadi tempat wisata kuliner khas Serdang Bedagai. Mereka pun bangga dapat menjadi bagian dari desa wisata kuliner Tahu Dolok Menampang. Ya bangga lah. Ya bangga. Ya karena orangnya kan inisiatif semua. Ya nanti
lakinya jualan tahu, yang perempuannya jualan miso. Nanti lakinya buat, bininya goreng. Ya udah gitu aja. Ya udah berusaha semaksimal mungkin lah kadusnya ya kan. Bantuan pun ya dapet, tukang tahu dapet, saya pun ya dapet. Apa ya? Kompor gas kami dapet, sama lim-liman itu dapet, pun dulu pernah dikasih plastik juga. Ya alhamdulillah lah, modal pun kami dikasih juga kok. Ya di awal kami modal sendiri dulu lah. Oh itu dikasih modal juga. Iya pernah dikasih bantuan juga, mau tahun baru semalam lah kayaknya, ada juga dapet. Ya alhamdulillah lah, nuruti cukup ya nggak ada cukupnya. Ya pinginnya ya laris aja lah, laris, lancar, jualannya lancar, ya cari ubinya pun lancar, udah gitu aja. Rata-rata ya nggak tentu juga lah, namanya tenaga udah tua. Ya 300.000 seminggu ya yang dapat. Udah boleh dibilangkan udah jauh juga lah, hampir Sumatera ini. Orang kakek pun pernah dibawa ke kantor bupati bagi kok, bawa ke sana kan. Ibu PKK, ibu apa yang masarkan orang itu. Nanti kalau ada apa kan minta di sini dia yang masarkan. Kakek kalau nggak salah udah 3 kali dibawa ke sana kantor bupati itu. Maka kakek nggak pernah kemana-mana, terkadang orang jauh kan. Keluarganya ada di sini, pesan tanpa, nanti tanggal sekian aku kemari, aku ambil. Gitu. Kakek nggak pernah kemana-mana. Nanti ada yang dari Aceh kan, tanggal sekian, bulan sekian aku kemari. Tolong pesankan lampa sama itu, bakul sama kalu. Gitu. Itu, setahu kakek udah sampai Aceh, udah sampai Padang, sampai apa, Padang Bola, Sidempuan bagi. Ya dibilangkan cukup ya nggak cukup, tapi namanya apa ya dicukup-cukupkan lah. Ya. Namanya orang udah tua lah. Masa yang akan datang macam mana, kakek udah tenaga udah nggak ada, usaha lain udah nggak bisa. Harapannya untuk keluarga semoga sukses aja lah, untuk anak-anak itu ya kan. Semoga yang kerjanya masih apapun bisa dapat kerjaan yang agak apal untuk anak-anak itu ya kan. Kadang kan kasihan juga. Ya kalau usaha ini kalau bisa ya insya Allah diminta ya maju loh. Namanya di sini cari makannya. Ya lancar usahanya ya kan, penjualannya itu. Ya udah. Cita-cita paling-paling kalau anak yang jauh kemari kan, mbak mobil diajak ya pergi gitu. Kalau dulu masih jalannya masih kuat ya mau jalan-jalan. Kalau sekarang enggak, cemana jalannya udah payah. Gitu. Namanya kalau orang hidup ini kalau bisa ya jangan menyerah. Kalau masih bisa usaha ya usaha. Tapi kalau udah nggak bisa, memang udah nggak kuat lagi ya itu terserah lah.